Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPUAC yang kami muliakan. Hari ini seperti biasa podcast kita membahas tema-tema yang aktual, tema-tema yang faktual, yang insya Allah bisa memberikan inspirasi dan pencerahan buat kita semua. Khusus untuk Ramadan tahun ini kita membahas sebuah tema, yaitu kiat menjaga kesehatan selama Ramadan dan dampak berpuasa bagi kesehatan kita. Untuk itu di studio sudah kami hadirkan dua orang narasumber. Yang pertama, yang mulia Abia Dr. Tengku Haji Muhammad Hatta LCMED. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Kemudian Bapak Haji Alfitsah SKM MKes. Beliau ini adalah ahli gizi dan konsulen profesi kesehatan masyarakat. Juga sebagai pengajar di Poltekkes ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, kita dengarkan yang berikut ini. Bulan puasa adalah bulan penuh rahmat yang sangat didambakan banyak orang dan penuh kemuliaan. Puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain sebagai ibadah, kewajiban dalam agama Islam, puasa merupakan kegiatan yang membawa banyak manfaat. Sebagian besar orang beranggapan puasa hanya untuk meningkatkan kesabaran dan membersihkan diri. Namun, faktanya, puasa juga sangat penting dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa beraktivitas secara maksimal dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini? Saksikan podcast Lentera Umat episode 23 kali ini yang akan membahas kiat menjaga kesehatan selama bulan Ramadan dan dampak berpuasa bagi kesehatan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa karena ini Ramadan, maka tema yang kita bahas pun yang menyangkut dengan Ramadan, Pak. Ya. Minggu lalu podcast kita membahas tentang tata cara puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ya. Jadi netizen luar biasa, ya. Terutama ibu-ibu yang masuk ke WA kita luar biasa banyak. Dan hari ini juga tidak kalah menarik. Kita coba lihat bagaimana dampak berpuasa ini bagi kesehatan kita. Saya mulai ke Abia dulu, Abia. Abia ini kan kalau nggak salah itu dalam surah Al-Baqarah 184 di ujung ayat itu disebutkan wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasalah kamu, sesungguhnya banyak hal yang bisa diambil dari situ. Nah, jadi ini kami mohon pencerahan Abia nih. Apa yang menjadi hal mendasar sehingga puasa ini dianggap sebagai ibadah yang luar biasa. Silakan Abia. Sebenarnya itu jelas banyak perkara yang kadang kita melihat itu sebagai kebaikan. Sa'tuhibbu syai'an wa tuhibbu syai'an. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang mungkin kita anggap itu baik dalam persepsi kita, tapi ternyata tidak baik, insya Allah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kesehatan ini sendiri, Rasulullah sudah menekankan sumu tasyahu, sumu tahfiq. Salah kamu, usaha kamu akan sehat. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kok bisa dari puasa jadi sehat. Tapi ya, kalau kita lihat sepintas lalu mungkin istirahatnya organ-organ tubuh ini ada bekerja yang begitu rutin setiap saat, sehingga dia perlu jeda juga. Saya pikir secara logika sederhana itu, mana badan mobil kan malah berhenti jalan terus ya. Jadi tentu engine mesin-mesinnya itu juga akan aus. Itu juga pada tubuh manusia. Ada perbaikan sel barangkali di sana. Jika kita istirahat, jeda sesaat, ini akan membuat tubuh itu jadi kuat. Ya. Jadi ya,
Kenapa ketika kita berbuka juga dibatasi secara syariah? Jangan balas dendam jadi. Itu masalah. Yang terjadi hari ini adalah fenomena balas dendam. Balas dendam ya. Jadi bukan puasa, telat makan siang. Jadi ini juga satu hal. Artinya Rasulullah mengajarkan kita itu ketika berbukanya 3/4. Karena kalau kita melihat bahwa pada kurma itu terdapat sebuah ingredient karbohidrat yang begitu baik. Bahkan yang terbaik itu kalau kurma itu bagus. Ini ya, original terms. Harganya juga bagus. Ya. Jadi kalau ini dikonsumsi, maka 3 butir kurma itu barangkali interpretasi daripada sarapan pagi. Sarapan pagi. Cukup 3 kurma itu sudah menggantikan semua protein yang sepanjang siang Ramadan tadi itu kurang. Ini hikmah pada syariat yang dianjurkan. Di satu sisi yang lain tentu banyak hikmah yang lain. Banyak sekali dari segi kita juga merasakan dampak sosial juga dengan berpuasa ini kita justru lebih tebal. Hingga Rasulullah menyebutkan syahrul muasah. Ramadan Rasulullah kita berbagi, berikan untuk orang lain. Hingga ganjaran diberikan untuk kita membantu orang lain itu sangat besar sekali. Kan pahalanya itu sama, kan tak kurang. Yang khusus, ini aja di siap ini syai'un enggak kurang, sama ketika orang berdebat, muasa, berikan. Ini adalah banyak sekali di kalau Ramadan something dengan kegiatan yang lain. Tapi dari segi kesehatan lebih khusus, itu memang diatur, ya. Puasa ini agar kita jadi sehat. Kayak kita lihat orang mengambil darah juga suruh puasa dulu. Ya benar. Ya. Jadi ada banyak kaitan medis ini kita perhatikan. Walaupun hanya puasa 1, 2, 3 jam, ke operasi juga. Ya. Puasa ya. Bukan puasa yang syar'i. Di mana puasa di situ ya berarti tak makan, minum satu periode waktu tertentu. Kalau kita lihat korelasinya dengan medis ini sangat erat sekali. Tentu apa yang disampaikan Allah, tentu ini jelas kebaikan bagi kita, baik dari segi tubuh kita. Hanya latihan awal itu para sahabat ketika disyariatkan puasa itu langsung perang Badar. Berarti mengajarkan kepada kita jangan jadi penghalang. Training awalnya bias. Awal itu disyariatkan puasa tahun 2 Hijriah. Sama juga para sahabat Rasulullah SAW itu berhadapan dengan Ghazwatul Badar. Badar. Anda di para sahabat tahu Badar itu dilaksanakan dalam kenubuatan. Sama Ramadan yang bisa kita. Dan puasa umat terdahulu jauh lebih berat. Lebih berat. Ya. Saya baca dalam satu referensi kitab apa itu Mukasyafatul Qulub itu punya Imam Al-Ghazali. Ya. Itu disebutkan bahwa umat Nasrani, umatnya Nabi Isa itu disyariatkan puasa dari maghrib ke maghrib. Maghrib. Ya. 12 jam lebih ya. 24 jam. 24 jam maghrib ke maghrib. Coba bayangkan juga sebentar lanjut lagi. Ya. Iya. Jadi begitu panjang umat dan kita ini memang umat mutawassithah. Iya betul-betul sederhana. Dengan kita makanya Rasulullah katakan wa'iftu bikun samhah, berbangkit dengan agama yang tak berat dengan agama umat-umat terdahulu. Ya, hikmah rahman bagi kita umat Nabi Muhammad ini. Ya, dengan adanya bulan suci Ramadan, yang mana khusus bagi umat Nabi Muhammad. Ramadannya itu khusus pada puasa. Dia sudah ada. Sama kutiba alaih siap. Kutiba alaih kama kutiba alaih min qablikum. Ada Muhammad tahu. Tapi Ramadannya itu khusus umat. Jadi Jelas Abian. Baik Abian. Jadi jelas Pak Alfred bahwa secara syar'i memang puasa ini memang menimbulkan dampak positif bagi kesehatan kita. Nah, nanti kita coba tanya lagi ke Abian nanti bagaimana sebenarnya puasa yang benar itu sehingga memang berdampak langsung bagi kesehatan kita. Saya ke Pak Alfred dulu Pak. Ini kan hakikatnya kan puasa itu Pak mengurangi asupan makanan Pak ya. Kalau biasa hari-hari kita 3 kali pagi, siang dan malam, ini cuma 2 kali. Ini dari sisi kesehatan bagaimana ini Pak? Apakah memang
memang ini berdampak positif. Tadi syar'inya Allah sudah sampaikan ini pasti berdampak positif. Dari sisi ilmu gizi gimana itu, Pak? Ya, betul. Jelas sekali manfaatnya, ada penelitian yang ada. Yang pertama adalah kita syukuri. Yang mendesain tubuh kita nih Allah. Iya. Bentuknya. Makanya mulai dari manusia pertama sampai sekarang, itu pasti tiap generasi ada suruh puasa. Berarti yang tahu tentang bagaimana kerja tubuh kita ini adalah pendesain kita. Desainnya. Mulai dari organ tubuh kita, jaringan kita, sel kita, molekul kita adalah Allah. Iya. Nah, kebetulan ada penelitian terbaru dari Osumi, orang profesor di Jepang. Dia mengatakan ada namanya autofagi. Itu autofagi itu adalah di mana di saat seseorang itu dilaparkan dalam waktu 14 sampai 16 jam. Autofagi, Pak, ya. Jadi waktu itu semua sel kita akan jadi pembaruan. Artinya tubuh kita ini adalah memakan sel-sel yang lemah. Sehingga muncullah regenerasi sel. Sel kita tuh yang lemah itu habis dimakannya, dan itu untuk penyembuhan sekarang dipakai. Muncul sel yang baru, Pak, ya. Muncul sel yang baru, yang lama yang rusak itu dimakannya. Karena dia lalu dia muncul sel yang baru. Nah, sel yang baru ini akan mengaktifkan kembali tubuh kita, menyegarkan kembali. Dan itu terjadi ketika berpuasa 12 sampai 14 jam. 13 sampai 16 jam. 16 Cuma jam, penelitian ya, Pak, ya? dari Sumi itu dia tidak membataskan apakah waktu siang atau malam. Oh, iya. Jadi kalau kita ini rata kan siang. Udah siang rata saya rasa 13 jam itu sudah mulai. Kapan munculnya terjadi autofagi ini? Bahwa sel yang kuat akan memakan sel yang lemah ini. Muncul jika kita dilakukan lapar. Lapar itu apa? Dalam waktu kita makan sarapan biasa, makan biasa, itu langsung glukosa kita tuh langsung habis dimakan. Lalu ada yang disimpan, namanya glikogen, disimpan di hati dan di otot. Nah, tahannya ini berapa? Itu cuma rata-rata adalah 3 sampai 4 jam. Makanya tiap 4 jam kita disuruh makan. Nah, itu habis, dikeluarlah cadangan kita ini. Cadangan, Pak, ya. Nah, cadangan ini dimakan. Nah, udah habis cadangan ini, yang cabang daripada laktosa, contoh tadi katanya kurma. Kurma itu ada fruktosa itu tidak langsung dimasuk ke pembuluh darah. Kalau glukosa, gula langsung pembuluh darah, disimpan dulu di hati dan di otot. Itu baru terpakai. Nah, kalau tidak puasa itu nggak terpakai-pakai itu. Kalau kita minum biasa langsung gula. Jadi semua menumpuk dia, Pak, ya, terakumulasi dia. Ya. Kemudian gitu juga karena tubuh kita udah 6 jam itu karbohidrat udah habis, lalu dipakailah dia nanti yang cadangan lemak kita yang ada, lalu dipakailah nanti adalah cadangan semua yang ada, maka sel otot kita itu bergerak semua untuk mencari makanan sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan sehingga dia mendapat ada Nobel daripada oleh dunia bahwa dengan disebut dengan autophagy ini. Nah, apa yang kita dapat ambil di sini bahwa puasa itu sudah terbukti bahwa itu adalah melakukan regenerasi sel. Regenerasi sel itu adalah menyegarkan kembali tubuh kita agar kita bisa dapat melaksanakan tubuh dengan baik. Metode inilah sekarang dipakai hampir semua negara untuk melaksanakan pengobatan untuk kanker, pengobatan untuk diabetes mellitus, karena meregenerasi semua pankreas kita regenerasi, ginjal kita regenerasi. Inilah yang munculnya. Sehingga muncul lagi sekarang kalau kita kembalikan ke Islam, dan ini munculnya baru 10 tahun terakhir ini. Ini. Dan kalau kita tanya kenapa gambarannya, kalau tanya saya ya yang menciptakan tubuh kita ini, organ tubuh kita yang paling sempurna istimewa ini adalah Allah. Dan setiap nabi pasti ada puasanya. Pasti ada puasanya. Ya sehingga kenapa kayak kita lah punya mobil misalnya Toyota, disuruh Toyota tiap 3 bulan kamu ganti oli itu ini. Berarti tujuannya pasti kebaikan. Iya, kebaikan. Nah, kita itu juga tiap tahun kita disuruh puasa, tujuannya agar kita bisa lebih sehat lagi untuk mendapatkan ini. Ini akan tercapai apabila kita memenuhi sesuai dengan ketentuan dianjurkan oleh syariatnya. Ya, nanti contoh, waktu berbuka kita disuruh cuma boleh yang manis, Pak. Yang manis itu mintanya buah, bukan daripada tebu. Kita mintakan dalam bentuk fruktosa. Itulah dia tadi ada kurma, buah-buahan. Kalau gula gimana? Gula waktu minum itu langsung diserap di lambung, lalu langsung masuk pembuluh darah. Itu langsung naik tuh glukosa darah kita. Nah, diturunkanlah insulin kita untuk menetralinnya. Nah, disitulah yang sering terjadinya punya penyakit diabetes mellitus. Sehingga dengan tanpanya mengatur dengan baik, sehingga ini bisa mencegah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ini sudah terbukti dan diakui oleh dunia. Jadi oleh Profesor Osumi, Pak, ya. Ya, Osumi. Yang metodenya autofagi tadi, Pak. Autofagi dan itu
bisa terjadi ketika berpuasa 13 sampai dengan 16 jam. Masya Allah. Dan di hasil penelitiannya juga nyampaikan, dan kalau kita puasa rutin di Islam, hari keempat tuh mulai terasa lain tubuh kita. Lain, Pak, ya. Hari keempat, 5 dan 6 itu mulai kita agak lain, terasa tubuh kita lebih terasa lagi. Puncaknya waktu hari yang ke-10, 12 kok terasa lebih lemah kali, karena tubuh kita akan bekerja, dia memakan sel-sel itu tadi. Itu efeknya bagus, justru bagus. Lebih bagus, karena dia mencari adalah yang jelek-jelek tubuh kita memakan jaringannya sendiri yang rusak, itu kemarinnya. Jadi kelihatannya lemah, tapi efeknya itu bagus. Ya. Baik tuh, ini luar biasa, Abi, ya. Ini info ini jujur nih, Pak. Baru dapat info ini, ternyata emang puasa itu terbukti bisa berdampak bagi kita. Kemudian satu lagi, Pak, penyakit yang paling signifikan, Pak, yang bisa sehat, yang bisa hilang, Pak, ya, dengan kita berpuasa ini, Pak. Ya. Mungkin bisa Bapak. Hampir semua penyakit bisa dihilangkan kalau kita betul-betul memahami bahwa ini perintah Allah. Perintah Allah. Kemudian yang merancang ini adalah Allah, tubuh kita dirancang oleh Allah. Maka yang paling utama itu adalah dari niat kita, yang tekad kita dulu. Benar. Nah, semuanya seperti tadi saya katakan, semua penyakit itu kan gangguan dari metabolisme tubuh kita. Dan itu diperbaiki bisa selesai dengan baik. Dan kapan itu terbaiknya? Kalau kita melaksanakan namanya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu Muslim, Pak, secara modelnya adalah tubuh kita ciptakan Tuhan. Makanya ada disebut dengan piring makanku, satu piring itu apa yang harus ada? Itu sesuai dengan struktur gigi kita sebenarnya. Contoh gigi seri kita 4 di atas, 4 di bawah, berarti 8. Total gigi kita 32. 8 dibagi 32 itu adalah 25%. Berarti satu piring itu yang boleh makan nasi, yang karbohidrat tadi, cuma boleh 25%. Yang untuk nasinya, Pak? Iya. Untuk karbohidratnya, ya. Lalu kita lihat taring kita ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 dibagi dengan 32, gigi kita jumlahnya adalah 15%. Berarti cuma bolehnya adalah 15%. Yang banyak kita, gigi kita ini lebih dari setengah adalah geraham. Geraham itu ya untuk sayur dan buah. Ya. Jadi setengah dari piring makan kita itu harus sayur dan buah. Contoh ya fungsi gigi lah kita tahu. Kalau misalnya tadi gigi seri itu apa kan untuk biji-bijian. Bijian padi, gandum itu biji-bijian. Kalau taring untuk daging. Kalau misalnya geraham itu untuk sayur dan buah. Kayak hewan-hewan lain kan makannya itu. Nah, itulah format gigi yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita, pola makan kita. Harus sesuai dengan format fungsi gigi yang ada pada tubuh kita. Berarti untuk nasi hanya seperempat sebenarnya, Pak, ya? Maksimum. Seperempat dari total makanan kita, ya. Justru harus lebih banyak itu sayur-sayuran dan buah. Jadi artinya hampir semua penyakit bisa hilang dengan berpuasa asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Abi, ya, ini sesuai dengan jawaban tadi Pak Alfit tadi. Bagaimana sebenarnya dalam Islam ini aturan berpuasa yang benar sehingga memang yang kita inginkan sehat itu tercapai, ya, Bi? Tata caranya lah istilahnya tuh, Bi. Tujuan daripada puasa untuk mengendalikan nafsu dari prinsip syariat kan gitu. Walaupun di samping itu nanti ada hikmah yang lain. Tapi yang mengendalikan nafsu. Dan nafsu ini kan banyak macam. Ada nafsu makan, nafsu yang lain dan sebagainya. Ini semua dikendalikan. Salah satunya dengan ibadah. So, puasa itu pada prinsipnya adalah bukan hanya tidak makan dahulu, tapi sebenarnya puasa itu akhirnya global. Bukan hanya kita puasa dari pagi sampai pagi itu tidak makan minum saja. Itu berarti ya cuma nggak makan minum berarti asli. Karena kita tampilannya zahir. Tapi tujuan daripada perintah ibadah puasa itu tidak semua aspek, ya. Mata kita juga harus puasa. Telinga juga harus puasa. Ini dia pemikiran semua organ tubuh yang lain pun ada berpuasa. Bahkan hati kita ya apa? Rasulullah menyebutkan khamsul kisah dan tahqiq wajhiyah. Semua perkara ini bisa menghapus pahala puasa. Termasuk itu riba, pahala disebut namanya sebagainya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang dilarang mainan kita itu. Itu sebenarnya tujuan daripada ibadah puasa yang hakiki itu adalah
la'allakum tattaqun. Allah ingin kita itu dibentuk menjadi insan yang bertakwa. Ya. Nah, kalau sudah bertakwa, ini berarti pasti jaminannya adalah tujuan kita itu surga. Ya. Karena memang kita ini berasal daripada Nabiullah Adam dan Nabi Adam itu kita ada Allah telah surga. Kan untuk pertanyaan kenapa enggak lah? Kemudian kita ciptakan di dunia yang susah. Karena itu kan itu di dunia. Itu berarti kan sinyalnya adalah ini menggambarkan kepada kita bahwa rumah kita itu ada surga. Dan dunia Nabi Adam ini adalah semuanya dunia surga awalnya masuk dan kita Nabiullah Adam. Besok kalau pulang punya hakikatnya begitu ya. Ada sinyal dia. Ya. Maka berarti salah satu hikmah ibadah puasa ini membentuk pribadiat insan yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini khairul umur awsatuha, melakukan segala sesuatu itu pada taraf yang sederhana sebenarnya. Jadi tidurnya sederhana. Tidak sepanjang Ramadan itu walaupun disebutkan nomor sa'id ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, langsung tidur terus sepanjang waktu. Dari pagi sampai siang, bangun kan. Apalagi malamnya ya yang mulai kan malam dengan baca Quran dan sebagainya. Jadi semua makannya sudah usah, ya, juga sederhana. Bukan malah acar balas dendam. Ini yang herannya. Bukan nggak pernah dimakan di bulan yang lain. Bulan Ramadan masuk bulan Ramadan. Terakhir itu menjadi sebuah pertanyaan yang paling besar. Untuk berpuasa itu tadi adalah untuk merehatkan ini. Bukankah tujuan puasa tadi adalah untuk membentuk sebuah kepribadian kesederhanaan? Bukankah tujuan puasa itu adalah untuk menekan nafsu? Kalau misalnya kita sudah mulai balas dendam pada saat berbuka, ya otomatis berarti apa yang diharapkan berarti. Karena somo tasyahu tadi tentu somo yang bagaimana somo ya seperti ini saya akan dapatkan apa diceritakan dapatkan dari Rasulullah selalu riwayat menyebutkan Nabi yang ingin seteguh air pada ayat itu kenapa Rasulullah apa Rasulullah salat selesai salat Rasulullah akan saat jadi artinya betul-betul bahwa hikmah berpuasa itu hanya untuk sekedar kita berbuka seadanya dan itu cukup itu sebenarnya kembali kepada kita sebenarnya. Ya, Pak. Coba kita lihat hari ini kalau kita bukan Ramadan ya bangun pagi ya lantas kita nggak makan pagi nih nggak sama Pak. Ini mungkin jam 11 sudah susah gitu. Ya, rasa kita rasa. Kenapa? Karena memang dari awal tidak ada niat, tidak ada azam kita untuk saum puasa. Ya. Ini. Tapi ketika kita puasa Ramadan, kita nggak makan dari subuh sampai maghrib itu. Tapi karena sudah nawaitu somorati, kita sudah niatkan puasa esok hari jadi malam udah itu niat dan kasatkan azam dan besok aku akan puasa adalah ya. Yang amat sabar. Sebenarnya dia mau kontrol. Ya, tapi ini mungkin disahkan atau tidak. Kontrol semua organ tubuh kita ya otak kita itu mindset gitu. Ketika mindset saya udah pasang niat saya akan puasa besok maka semuanya tak ada, ya tak ada masalah. Tak minum, tak ini, tak masalah, semua stabil. Tapi bila kita malamnya tak ada rencana puasa, belum terbiasa kemarin-kemarinnya, terlambat saja sarapan pagi mulai jalan, kita goyang, mulai kita agak gemetaran dan sebagainya lah. Pokoknya kita rasa lapar. Kenapa? Betul. Dan dia itu dari hati, yang terlibat dari asa itu. Maka sebenarnya puas tak puas kita makanan itu kembali kepada ya kita makan sedikit, ya Allah ya, saya ya kita makan banyak, ini sama saja. Malah banyak teman-teman kita makin banyak makan makanan masih beda. Ya lebih stabil. Enggak, kalau saya lihat ya, kembali kepada berbentuk. Baik Abia. Tadi istilahnya apa tadi Pak? Enjoy it dia Pak ya? Enjoy for it. Enjoy for it. Luar biasa. Makan dengan ternyata dalam syariah kita itu sudah jadi pembahasan yang sudah ini. Mungkin terakhir nih Pak Alfred, kami kasih waktu durasi yang agak panjang nih Pak. Bapak share lah bagaimana sebenarnya tata cara berpuasa yang baik itu menurut ilmu gizi atau ilmu kesehatan. Ya, silakan, seperti Pak. Saya katakan tadi bahwa kita sudah memahami
bahwa fungsi tubuh kita itu udah diatur mekanismenya semua secara otomatis oleh yang kuasa. Jangan gitu, kita pun nggak bisa mengatur cara nafas kita keluar, cara apa itu susah kita atur, apalagi dalam mekanisme tubuh kita. Nah, metode yang paling bagus kita lakukan dalam pelaksanaan puasa tadi adalah ada yang saya katakan tadi adalah tekad kita tadi bahwa ini kebaikan. Bukan kejelekan. Makanya semua di tubuh kita, karena yang mendesain tubuh kita Allah, yang memerintahkan adalah Allah. Yang kedua adalah tadi kuncinya di niat. Nah, niat inilah memunculkan yang di gizi kesehatan dan namanya miracle of enzyme. Keajaiban enzim ya Pak ya. Enzim tubuh kita itu akan berfungsi sesuai dengan pola pikir kita dan hati kita. Kesinkronan antara hati dan pikiran kita menjempolkanlah konsep disebut dengan happy, bahagia kita, maka enzim kita jalan semua. Nah, demikian juga mungkin secara konsep yang ditekankan di dalam Islam tadi bahwa kita mencapai takwa, kita yakinkan bahwa niat kita ini adalah untuk mencapai sesuai yang tadi. Dan yakinlah bahwa kalau di kaitan dan miracle of enzyme, keajaiban enzim kita ini akan aktif dia kalau kita happy, enjoy. Makanya di dalam 10 pesan gizi seimbang di Indonesia, udah dicanang 2014, menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang nggak berlaku lagi. Sekarang ada nama 10 pesan. Yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi sekarang kuncinya apa? Makan semua aja, nggak ada masalah. Semua aja, daripada kufur nikmat, Ustaz. Kalau kufur nikmat dosa lebih besar. Jadi makan semuanya boleh, tapi ingat batas kemampuan kita manusia. Hanya itu aja ditekankan. Makanya pesan pertama itulah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kalau mensyukuri berarti jangan pernah ada menolak makanan. Kalau misalkan menikmati betul-betul dengan bertenang menikmatinya, jangan tergesa-gesa. Makanya pola makan disarankan adalah setelah kita berbuka minum dulu. Begitu juga mau sahur minum dulu. Jadi minumnya itu adalah bukan sesudah makan tapi sebelum makan. Lalu setelah 15 menit berarti udah di lambung udah dibersihkan dia, baru kita makan. Nah, dengan itu apa yang terjadi? Enzim kita bekerja dengan baik. Nah, kalau kita makan langsung, apa dampak yang terjadi? Di lambung kita itu lalu tambah minum langsung. Jadi konsentrasi bahan makanan kita yang sudah masuk ke dalam lambung tadi itu terlalu cair. Sehingga agak sulit melakukan pengolahannya. Nah, di sinilah sering munculnya ada kembung dan lain-lainnya. Maka metodenya, jadi Pak, kalau makan nggak boleh minum sebelumnya. Boleh minumnya kapan? 15 menit minimal atau 20 menit setelah makan baru minum. Kalau kita ada tersendat itu karena terburu-buru, tergesa-gesa sehingga nafas kita itu tidak sesuai dengan irama masuknya nafas dengan irama masuknya makanan. Disitulah penyebabnya kita sakit cekit dan lainnya. Tapi jika kita dengan sabar, tenang makannya, saya yakin itu tidak akan terjadi gangguan waktu kita makan tadi. Nah, coba dilatih sekarang ini, kalau dalam puasa ini minum dulu semua, habis itu kita makan sesuai dengan porsinya tadi. Sehingga kita udah tahu loh, dan saya jujur aja sangat senang dengan pola di Aceh, Pak. Ada nama memegang, di mana sebelum puasa kita makan daging. Daging itu ada sumber protein ataupun asam amino yang bagus. Sehingga dampaknya apa? Jika kita makan waktu sebelum puasa, itu tidak akan langsung diserap oleh tubuh, tapi disimpan dulu itu dan untuk dikeluarkan proteinnya. Kenapa yang dimakai tubuh kita itu setiap ada masuk makanan, yang makan dulu adalah glukosa. Glukosa dulu habis dulu karbohidrat dulu, dalam masuk makanan dalam bentuk karbohidrat, lalu dipecah semua rantainya sehingga jadilah dia ada monosakarida. Monosakarida itu ada glukosa, fruktosa. Nah, itulah yang masuk glukosa langsung masuk ke pembuluh darah. Glukosa disimpan dulu di hati. Itu juga nanti protein itu langsung disimpan dulu. Tidak akan digunakan untuk pembakaran. Kapan digunakan? Kalau glukosa ini habis. Terakhir baru lemak. Jadi kita pahami juga siklus yang ada. Dan yang penting adalah karena ini suatu kebaikan, maka jangan pernah takut dengan stres dengan puasa, bahwa itulah memberikan kebaikan untuk kita. Dan tubuh kita pun sudah menjamin bahwa itu akan lebih baik untuk kita. Studi dan semua penelitian mengatakan itu adalah kebaikan, tidak ada yang mengatakan kejelekan. Kecuali bagi orang-orang yang telah ditentukan penyakit tertentu yang tidak disarankan. Contoh pada ibu hamil yang udah tua, kenapa? Kebutuhannya lebih tinggi. Lebih tinggi, maka perlu penambahan lainnya. Saya demikian. Waduh, Masya Allah, Bia. Ini rasanya waktu yang setengah jam ini tidak cukup sebenarnya, Bia. Saya pribadi pun sebenarnya harus banyak lagi mengupas ya, Pak ya. Nanti lain waktu insya Allah mudah-mudahan ada waktunya Pak untuk itu. Baik pemirsa podcast Lentera Umat MPWC yang kami muliakan, mungkin waktu kita sudah selesai. Waktu setengah jam ini terasa sangat singkat.
terakhir saya ingin menutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umamah radhiyallahu anhu. Hendaknya kamu berpuasa karena tidak ada amal yang bisa menandinginya. Tadi dari sisi kesehatan kita udah bahas, ternyata syar'i itu membuktikan secara ilmiah Pak ya, bahwa puasa ini memang sangat berpengaruh positif bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita kali ini memang diberkahi oleh Allah SWT dan kita mendapat ganjaran, selain ganjaran pahala juga mendapatkan ganjaran kesehatan dari Allah SWT. Demikian, saya Denny Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Terima kasih, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.